Yes. Ya benar loh. Kurang aneh ya. Ya karena nggak ada kewibawaan itu, mereka merasa dulu sih Amerika juga suka ya melanggar banyak hal ya. Misalnya Amerika kan tidak pernah mengakui perjanjian Tokyo misalnya soal lingkungan hidup dan lain-lain gitu ya. Dan termasuk Statuta Roma kalau saya tidak salah, sehingga tidak menjadi negara pihak gitu. Jadi trennya Amerika tidak menjalankan kepentingan internasional itu banyak, Chan. Tapi kemarin-kemarin dia bisa lebih seenaknya. Mereka diplomatnya pinter-pinter ya untuk ya dengan kekuatan celah yang dan ada kendalinya atau dan segala bargaining macam. lah ya, ada bargaining yang berjalan. Sekarang berubah. Oleh karena itu, udah nggak gitu lagi. Ya kan Donald Trump gitu ya, nggak ketemu jalannya, dia buat jalan sendiri. Dan inilah yang terjadi. Ya, kemudian langkah-langkah ini yang membuat orang betul-betul melihat Donald Trump itu seperti negara di abad ke-19 ya, yang kemudian punya kekuatan politik, lalu ingin menghancurkan dan mengajak perang orang gitu. Itu yang menurut saya yang kemudian menjadi tingkah laku Donald Trump sekarang. Ya soalnya kan Dan banyak kalau sejarawan pasti bingung juga ya ngelihat Amerika. Maksudnya nggak kebayang bahwa Amerika sekarang bisa mengambil tindakan seperti ini. Iya, ya. Padahal sebagai polisi dunia harusnya dia mampu ya membuat seluruh kepentingan politik internasional itu berjalan setimbang. Karena kenyamanan internasional adalah kebahagiaan mereka karena mereka mengendalikan dunia kan. Iya. Sebagai polisi dunia ya. Iya, sekarang buat apa ini kayak gini Iran dia serang mereka. Iya, Selat Hormuz tutup, nggak operasional, akhirnya harga jadi chaos begini kan sebenarnya bagaimana sebenarnya? Nah itu pilihan kita kan juga aneh, Chan. Tiba-tiba dengan prosedural inkonstitusional itu kita tetap memaksakan dan bahkan punya keinginan yang mengikuti apa kehendak Donald Trump. Tapi kita nggak konsisten. Misalnya soal sumbangan 16,9 triliun ya. Yang untuk BOP itu. Untuk BOP. Awalnya kita itu bagian dari partisipasi. Lalu kedua kita bilang itu tidak dipaksakan. Itu hanya iuran lah gitu ya, kalau kita mau pakai partisipasi atau tidak ya oke. Tapi setelah itu kita nyatakan kita tidak akan bayar, kita hanya akan mengirimkan sumber daya manusia kita dalam bentuk pasukan 8.000. Indonesia lupa 8.000 sumber daya manusia itu adalah aset negara, putra-putri terbaik bangsa. Kalau meninggal bagaimana? Mereka dikirim pakai biaya siapa? Dan ini dikirim untuk apa ya? Untuk ngakunya untuk menjadi bagian yang mengamankan lokasi perang. Itu ngakunya gitu ya.